Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Maliki, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MI Al-Islamiyah 02 Dukuharu, Kecamatan Dukuharu, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Madura dengan NIM 25311102307. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran pada UTIN atau uji kinerja di kelas 6 dengan materi memahami surat Al-Qadar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Pak Guru akan absen dulu. Abdul Fatah Ramadhani, Adi Bazayan Humera, Agus Susanto, Anissa Salwa Nabila, Febri Aditya Reza, Ibnu Batuta, Alika Cahaya Salsabila, Muhammad An-Nur Sayyidi, Muhammad Dafa Abdillah Syabani, Muhammad Fatir. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, Pak Berkunjung Nabila. Maliki yaumil
semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih atas doa-doanya. Baiklah, untuk materi pelajaran kali ini adalah mempelajari atau memahami surat Al-Qadar. Namun sebelum itu, biar kita semangat. Ayo. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Semuanya siap untuk menerima materi kali ini? Siap. Ya. Pada pembelajaran kali ini adalah memahami surat Al-Qadar atau Quran surat ke-97. Sedangkan tujuan dari pembelajaran itu sendiri adalah diharapkan satu siswa dapat membaca surat Al-Qadar dengan benar. Yang kedua, dapat menulis dan menerjemahkan surat Al-Qadar. 3, menjelaskan arti dan makna surat Al-Qadar satu persatu atau istilahnya mufradatnya. Yang keempat adalah meneladani isi kandungan surat Al-Qadar. Ya. Untuk selanjutnya, sebelum surat Al-Qadar dimulai, Pak Guru ingatkan kembali pelajaran minggu kemarin adalah surat Al-Alaq yang ada 19 ayat. Di mana surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu adalah surat yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau berkholwat selama 40 hari di Gua Hiro. Ya, setelah 40 hari beliau ditemui oleh malaikat Jibril dan membacakan atau mewahyukan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Dan pertama kali pula juga pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang kita kenal dengan istilah Nuzulul Quran, yaitu pertama kali turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Terus kaitannya dengan surat Al-Qadar itu apa? Coba, Pak Guru tanya. Malam Lailatul Qadar itu sendiri diturunkan pada bulan apa?
Ada yang tanya? Ada yang tahu? Ramadan. Pada bulan Ramadan. Ya, pinter. Ingat, malam Lailatul Qadar itu diturunkan pada bulan Ramadan. Pada tanggal berapa? Sementara banyak ulama yang tidak bisa memastikan. Adapun kebanyakan para ulama juga hanya memberi ancang-ancang, yaitu mulai dari tanggal 20 sampai terakhir atau 10 hari terakhir. Baiklah, Pak Guru mau bacakan surat Al-Qadar sendiri, kalian dengarkan dan nanti baru kalian tirukan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, ini adalah menerangkan dengan proses terjadinya atau proses turunnya Lailatul Qadar. Ya, gimana? Lailatul Qadar itu sendiri adalah lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan 1 tahun ada 12 bulan, 1000 dibagi 12 berarti berapa? Ada berapa bulan? Ada kurang lebih 83 tahun atau 80 tahun lah katakan. Ya, itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW karena umurnya tidak sampai 80 tahun, karena kita mengacu kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang berumur 63 tahun. Terus kenapa umat Rasulullah SAW itu sendiri diberi kemuliaan seperti itu? Nah, ini ada ceritanya, ada kronologinya atau asbabun nuzul dari surat Al-Qadar itu sendiri. Pada waktu itu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sedang berkumpul dan bercerita bahwa dahulu kala ketika zaman Bani Israel itu hiduplah seorang yang soleh yang bernama Sam'un, di mana beliau di pagi harinya atau di siang harinya itu berpuasa dan malam harinya dia tetap bertafakur dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dilakukan selama kurang lebih 80 tahun. Melihat dari itu, maka sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, umur kita kan nggak ada yang sampai 80 tahun.
Terus bagaimana kita bisa memperoleh kemuliaan yang seperti itu? Dari situlah turun surat Al-Qadar. Itulah istimewanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nabinya juga sangat istimewa. Walaupun hanya sekali dalam bulan Ramadan atau seumur hidup sekali, tetapi sama juga sudah mendapatkan kebaikan selama 1000 bulan atau 80 tahun. Dari situlah sekali lagi surat Al-Qadar diturunkan sesuai adanya tantangan dan pertanyaan dari sahabat Nabi yang menginginkan kalau kita sendiri pengen bisa berjihad, pengen bisa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih 80 tahun. Seperti itu. Dari sini ada yang perlu kita katakan? Baiklah, waktu lanjut. Kenapa? Dalam proses turunnya Al-Quran itu sendiri itu berangsur-angsur, dan ada yang dinamakan surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Karena apa? Perlu kita ketahui bahwa para ulama sepakat kalau proses turunnya Al-Quran itu sendiri tidak langsung huruf sekaligus selama atau sebanyak 30 juz. Ingat, di Al-Quran ada 30 juz dan 114 surat. Dan ayatnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Proses turunnya Al-Quran itu sendiri dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, ya, dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz. Pesertanya Lauhul Mahfuz itu apa dan di mana? 2, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Terus yang ketiga, dari Baitul Izzah di langit dunia turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril itu. Dan prosesnya juga berangsur-angsur. Gimana kalau kita pahami karakteristik dari surat Baqiyah? Apa itu surat Baqiyah? Pinter, surat yang diturunkan di kota Mekah. Ciri yang paling gampang, ciri yang paling spesifik sekali, surat Baqiyah itu suratnya atau ayatnya pendek-pendek. Yang kedua, menjawab tantangan atau menjawab pertanyaan dari para sahabat atau kaum kafir Quraisy. Makanya proses turunnya Al-Quran itu sendiri disesuaikan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi, sehingga turunnya berangsur-angsur. Nah, itu adalah ciri yang spesifik, ciri yang sangat mudah. Jangan surat Madinah atau Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Berarti kalau kita pahami, kalau di Madinah berarti itu Rasulullah sudah berhijrah di kota Madinah. Ya, kalau sudah berhijrah di kota Madinah, ya, jangan terus kita berasumsi bahwa kalau perlu di Madinah ya berarti ada di Madinah. Yang dimaksud Madinah itu adalah Madinah dan sekitarnya, dan diturunkan ketika Rasulullah sudah berhijrah. Biasanya surat Madaniyah itu sendiri, suratnya ciri yang spesifik adalah suratnya panjang-panjang. Ya, terus memuat hukum-hukum faraid. Ya, itu ciri yang spesifik sekali. Dan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu mengapa surat Al-Qadar itu sendiri diturunkan kepada Rasulullah adalah sebagai
keutamaan bagi umatnya yang umurnya sangat pendek, hanya 63 tahun. Coba dari sini ada yang harus pertanyakan? Apakah ada yang mau bertanyakan? Ya, lama. Berapa tahun Al-Quran diturunkan? Ya, oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Ingat, pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu ketika beliau berumur 40 tahun. Jadi kan tinjau sampai wafatnya beliau yang berumur 63 tahun, maka kurang lebih Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Paham? Ya, terus apa lagi? Ya, Mengapa malam Lailatul Qadar dianggap sebagai malam paling suci bagi umat Islam? oke. Ya. Pertanyaan yang amat sangat kreatif sekali dari Ananda Nabila. Mengapa malam Lailatul Qadar dianggap malam yang suci? Itu kenapa? Karena pada malam itu hampir dari seluruh malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi. Apa tugasnya? Mencatat amal kebagusan yang dilakukan oleh manusia di malam itu. Sehingga ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar itu sendiri adalah satu, cirinya sangat tenang, tidak ada hiruk-pikuk atau suara bising. Dua, penuh keberkahan. Tiga, sangat terang benderang dengan turunnya para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu berlangsung sampai terbitnya fajar. Tuh. Ada lagi? Ya. Oke, ya. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar seperti yang tadi Pak Guru jelaskan. Tanda-tandanya ketika seseorang itu dari awal atau bahkan dari sebelum datangnya bulan Ramadan itu sudah sangat gembira, dan setelah datangnya bulan Ramadan dia berpuasa dengan penuh hikmat, dan malamnya juga bertadarus Al-Quran serta melaksanakan sholat sunnah dan kebagusan atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu adalah tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Maka dengan izin Allah, orang yang dari awalnya sudah seperti itu akan mendapatkan Lailatul Qadar, di mana kebaikannya itu akan dituliskan sebanyak 1000 bulan. Jelas? Cukup? Ya. Jadi nilai-nilai yang dapat kita teladani dari hikmah tuntunan surat Al-Qadar adalah yang pertama, semangat beribadah di bulan Ramadan. Yang kedua, mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Terus yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran, sehingga kita sering banyak membaca Al-Quran. Yang keempat adalah menghindari maksiat dan memperbanyak amal soleh kepada sesama manusia. Pak Guru mau menugaskan kalian untuk berdiskusi secara kelompok. Ya, apa hikmah yang terkandung setelah kita mempelajari surat Al-Qadar? Coba diskusikan bareng-bareng. Ya, kerjakan selama 5 menit.
membuktikan apa hikmah yang terkandung dari mempelajari dan memahami surat Al-Qadar. Sudah selesai? Ya coba yang udah selesai kumpulkan sini sama tulisan surat Al-Qadarnya. Ya, coba ke sini yang udah selesai. Cepetan. Ayo, yang lainnya. Ke sini. Ayo, sini. Ya, Mbak. Ayo sini. Ayo sini. Cepetan. Terus hikmah ya apa? Apa juga? Ya. Alhamdulillah ini bisa mengerjakan semua. Coba pada pelajaran kali ini kalian simpulkan bareng-bareng apa yang dapat kalian pahami dari pembelajaran kali ini. Yo, coba. Yang pertama, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. yang kedua, Malam itu lebih mulia dari 1000 bulan. yang ketiga, Kita dianjurkan memperbanyak ibadah doa dan amal soleh di bulan Ramadan. itu adalah akhlak yang perlu dipelajari setelah kita mempelajari surat Al-Qadar. Untuk itu dari Pak Guru cukup sekian saja. Semoga apa yang telah Pak Guru sampaikan bisa membawa kebaikan dan kepintaran bagi kalian. Dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan keberkahan dari
malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Dari pengurus cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.